Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Veronica Linda Sulistiawati, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 34 Jakarta. Video ini memaparkan hasil wawancara kepala sekolah untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan dua narasumber, yaitu Ibu Nunun Masluka MPD, PLT Kepala SMA Negeri 34 Jakarta, dan Bapak Ruslan MPD, Kepala SMP Negeri 85 Jakarta. Wawancara yang pertama dengan PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 34, Ibu Nunun Masluka. Kasus yang dihadapi oleh Ibu Nunun yaitu menghadapi murid yang bermasalah baik dalam bidang akademik maupun karakter. Murid tersebut suka sekali mengganggu temannya, bahkan pernah menyebabkan tangan dari temannya itu patah. Bahkan yang paling fatal yaitu memvideokan temannya yang sedang di toilet dan disebarkan di grup kelas. Sementara murid tersebut adalah anak dari satpam atau pegawai sekolah tersebut. Jadi, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang menghadapi dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang dihadapi, yaitu paradigma keadilan lawan rasa belas kasihan. Secara peraturan, murid tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah diberikan pembinaan secara terus-menerus. Tapi di satu sisi terjadi dilema karena anak tersebut adalah anak dari rekan kerja atau pegawai sekolah. Dan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di mana kasus tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang benar, maka kepala sekolah akan melihat dari berbagai pertimbangan dan masukan orang lain. Keputusan diambil bukan hanya pertimbangan sendiri, tetapi juga masukan orang lain. Dan setelah didiskusikan, maka keputusan diambil manakah yang lebih banyak memberikan manfaat dibanding keburukannya. Juga jangan mengedepankan ego sendiri, tapi dengarkan juga masukan dari semuanya. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan, yang pertama, konfirmasi dengan wali kelas, BK, dan tim kesiswaan. Yang kedua, diskusi dengan para wakil. Dan yang ketiga, jika keputusan sudah diambil, maka konsisten untuk menjalankan dan solid melaksanakan. Hal yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan, yang pertama yaitu tim yang solid dalam menjalankan keputusan dan konsisten. Artinya konsisten dalam hal ini tidak juga terlalu keras atau kaku. Dan yang kedua, koordinasi yang kompak dalam tim. Yang kelima, hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang diambil tentu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Hal itu menyebabkan resiko bahwa kita bisa saja tidak disukai oleh orang lain. Dan yang kedua, tantangan yang kedua, bukan berarti sebagai pemimpin harus baik di mata semua orang, tetapi juga harus konsisten dalam pelaksanaan peraturan. Dan yang keenam, apakah Ibu memiliki memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian? Tentu menurut Ibu Nunun, dalam penanganan kasus itu kita harus melihat kasusnya lebih dahulu. Tidak semua kasus dapat dibuat timeline atau harus sesegera mungkin. Kadang ada yang harus tarik ulur, harus ada pendekatan lebih dahulu. Tetapi ketika keputusan sudah diambil, maka harus konsisten. Dan yang ketujuh, adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu? Tentu ada. Yang pertama yaitu sekolah rekam atau PKBM ketika berhadapan dengan kasus murid di mana murid tersebut sudah dilakukan pembinaan, tidak bisa ada perubahan dan harus berpindah dari sekolah tersebut, maka ada sekolah lain yang dapat diajak kerjasama. Dan yang kedua, adanya kerja tim yang solid. Dan dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Nunun dalam mengambil keputusan yaitu Ibu Nunun menyampaikan bahwa hidup ini seperti tanaman. Jika kita menanam kebaikan dimanapun kita berada, maka kita mendapatkan orang-orang yang mempermudah dan menolong pekerjaan kita. Demikian hasil wawancara dengan narasumber yang pertama, Ibu Nunun. Wawancara yang kedua dengan Kepala SMP Negeri 85 Jakarta,
tua yang menginginkan anaknya bersekolah di sini, tidak terkecuali orang tua yang mempunyai jabatan tinggi di dinas. Hal ini menjadi dilematis kepala sekolah karena orang tua yang meminta itu mempunyai jabatan tinggi supaya anaknya diterima. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam hal ini kasus tersebut adalah dilema etika dengan paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Dalam hal ini tidak termasuk rujukan moral karena tidak ada imbalan yang ditawarkan kepada kepala sekolah. Hanya saja tentu dilematis karena yang meminta adalah orang tua yang mempunyai jabatan penting di dinas. Jadi ada dilematis, harus berlaku benar sesuai regulasi atau setia kepada orang yang meminta karena mempunyai jabatan yang lebih tinggi, bahkan itu adalah pimpinan di dinas. Dan yang kedua, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang sama-sama benar. Jadi untuk kasus yang sama-sama mempunyai dua kepentingan yang benar, maka kepala sekolah akan melihat manfaat yang paling besar atau memilih dampak yang baik untuk sekolah dan memilih resiko yang paling kecil. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan, yang pertama, pengambilan keputusan berprinsip pada aturan dan regulasi yang ada. Yang kedua, senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan para wakil dan staf. Yang ketiga, berkoordinasi dan melakukan konfirmasi dengan orang yang terlibat pada kasus tersebut. Dan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, yaitu selalu berkoordinasi dengan para wakil, pihak terkait seperti guru BK, wali kelas, orang tua, murid, dan sebagainya. Dan yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan regulasi sehingga tidak ada kepentingan individu atau orang yang dirugikan. Dan yang kelima, tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, kadang ada individu itu yang mempunyai kepentingan pribadi dan tidak melihat kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Tantangan yang kedua, setiap stakeholder sekolah biasanya itu mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Maka tugas kepala sekolah adalah menjembatani dan menyatukan beberapa pendapat. Dan yang keenam, adakah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah? Tentu ada. Jadi Pak Ruslan itu mempunyai timeline supaya kasus-kasus itu dapat segera diselesaikan atau ditindaklanjuti. Tidak pernah menunda penyelesaian kasus dan hasilnya pun diharapkan segera terselesaikan supaya tidak mengganggu proses kegiatan dan jangan sampai berfokus pada masalah begitu saja. Dan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu? Tentu saja. Menurut Pak Ruslan, pengawas sekolah itu selalu tanggap dan responsif ketika kepala sekolah membutuhkan arahan berkaitan dengan suatu kasus atau masalah. Yang kedua, suku dinas pendidikan dan dinas pendidikan DKI Jakarta itu selalu berkoordinasi dan membantu jika ada kasus-kasus berat yang dihadapi. Dan tentunya yang ketiga yang sangat penting, yaitu orang tua melalui komite yang sudah dibentuk oleh sekolah. Mereka sangat komitmen dalam mendukung kegiatan sekolah dan penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak Ruslan dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu konsisten dengan aturan yaitu memegang aturan yang berlaku, tidak perlu takut berhadapan dengan kasus. Adanya kolaborasi dan kerjasama antar sekolah, dinas, pengawas, dan komite. Kemudian adanya refleksi diri, upaya perbaikan secara terus-menerus sangat diperlukan. Dan juga adanya pembinaan kepada siswa, orang tua, dicari penyebab dan solusi. Karena guru itu mendidik, tidak hanya mengajar saja. Ini adalah hasil wawancara dengan narasumber yang kedua, Bapak Ruslan MP. Analisis dan refleksi yang saya lakukan berdasarkan hasil wawancara. Hal yang menarik yang dapat dipelajari yaitu dalam penyelesaian masalah itu sangat dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama tim, baik dari manajemen, orang tua, dan seluruh warga sekolah.
juga, walaupun kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi, tapi tidak boleh mementingkan ego, harus mendengarkan pendapat orang lain. Pertanyaan yang mengganjal bagi saya yaitu bagaimana menerapkan 9 langkah pengujian secara sistematis. Jika dibandingkan dengan materi modul analisis 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan, berdasarkan wawancara sudah diterapkan 4 paradigma dan 3 prinsip. Namun untuk 9 langkah pengujian keputusan belum terlihat terstruktur dan belum lengkap semuanya dilaksanakan. Persamaan dari kedua narasumber berdasarkan hasil wawancara yaitu hal yang menjadi persamaan di dalam pengambilan keputusan itu pasti sudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan para wakil staf dan tim serta pihak terkait. Dan yang menjadi perbedaan adalah dari timeline penyelesaian waktunya. Sedangkan rencana dan pengukuran efektivitas untuk rencana ke depan, pemimpin itu ingin melaksanakan 9 langkah pengujian secara sistematis. Dan pengukuran efektivitas tentunya adanya evaluasi umpan balik dari tim serta melihat keberhasilan dari pelaksanaan keputusan. Berdasarkan wawancara yang akan saya lakukan di dalam pengambilan keputusan, yaitu di dalam pengambilan keputusan harus melihat cara pandang, kemudian mendengarkan informasi orang lain, tidak hanya mementingkan ego. Dan saya juga akan mengedepankan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Demikian video ini saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.